kon borong. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Gus Miftah ini kan seorang kiai. Nah, prinsip Gus Miftah ini kok masih ngomong kasar itu? Goblok niku ndadekne merusak. Goblok kuwi napa? Rusak. Goblok niku napa? Rusak. Merusak. Gus Miftah itu nggak salah, kata Pak Kumis ini. Yang salah itu ya yang edit. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya. Nah, kan Gus Miftah ini kan seorang kiai. Nah, prinsip Gus Miftah ini kok masih ngomong kasar itu gimana? Soalnya sing tak adepi rupa-rupa kaya awakmu. Nah. Jadi begini, Dok. Likuli makol makom walikuli makom makol. Paham ya? Ora paham rupamu. Tempat itu ada wadahnya, wadah itu tempat itu ada omongannya, pendapatnya, pendapat itu ada wadahnya, kira-kira begitulah. Lah, saya bilang begini, kebiasaan saya ngomong agak nggak enak itu sengaja untuk membuat saya dekat dengan kawan-kawan saya kaum marginal. Jadi dulu itu saya pernah Pak ngaji yang dibocok ayat hadis Pak. Mereka langsung bilang sama saya, Gus, besok nggak usah ngaji aja ya, pusing kami dengar kayak gitu gitu. Maka kemudian satu, yang kedua, saya pernah dikritik sama orang gara-gara saya salaman sama mbak-mbak PSK. Salaman, sungkem sama saya selesai ngaji. Bukan muhrim kok salaman dan lain sebagainya. Bapak Ibu tahu alasannya apa? Dulu Bu, gara-gara saya nggak mau salaman, mereka memutuskan tidak mau ngaji. Nggak usah ngaji, kiainya sok suci, modar aku. Saya kalau dalam bahasa usul fikih itu ada bahasa akhafud daruren, ngambil darurat yang lebih ringan. Saya mendingan salaman, menerima salaman mereka, tapi mereka mau ngaji, daripada saya tidak salaman, mereka tidak mau ngaji. Lah bahasa saya Nduk, itu terbiasa dengan ketemu mereka. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, saya ngaji 23 tahun bersama mbak-mbak di sana, nggak sekalipun saya di hadapan mereka memanggil lonte, nggak akan mungkin. Bagaimana saya menghormati mereka? Kalau gini kan saya cuma action saja. Kan nggak mungkin saya pengajian di Sarkem mbak-mbak lonte rahimakumullah, kan nggak mungkin Nduk. Jelas nggak mungkin gitu loh. Saya mbak-mbak yang saya hormati, yang saya cintai. Kalau kamu tahu keseharian saya sama istri saya boso. Belum tentu guru-gurumu boso sama bojone. Aku boso Nduk. Saya itu sama santri aja boso. Karena apa? Saya bilang begini, salah satu kegagalan dakwah itu kadang-kadang karena adanya jarak antara kiai dengan jamaah. Kalau saya jamaah berani nyelekop, berani ngelok ke saya malah seneng. Sehingga kemarin saya skripsi terakhir itu di Unusula Pak Joko. Coba nanti kalau jadi buku jenengan cari ya. Saya mempunyai metodologi mengajar namanya Al-Mizah Al-Miftahiyah. Al-Mizah itu apa Bu? Fun learning. Jadi saya punya konsep transfer value itu dengan dua cara. Bahwa value itu bisa diterima oleh siswa didik dengan cara yang baik ketika value itu isinya dua, edukasi dan rekreasi. Edukatif dan rekreatif. Coba saya mau tanya sama adik-adik, kalau kamu diajar sama guru yang gualak sama guru yang mempunyai selera humor, kira-kira kamu lebih suka yang mana? Selera humor. Maka di sini yang sering guyon namanya siapa? Pak Pri. Oh, Pak Pri. Pri diwangi. 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 Oh, sing rupane lucu kayak. Ha, kayak Pak Pri. Bener Pak Pri. Tok rupane kayak Bu Nawas kok lucu ada. Lah guru yang paling galak sapa? Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi. Diwangi Bud, diwangi. Oh iki. Kowe kelakon weh, semua pelajaran Pak Budi remedi weh kayak. Ya harus ada yang lucu, ada yang galak. Kalau Imam Abu Hasan Asadili pernah bilang begini, kalau kamu punya guru, gurumu nggak bisa membuat kamu tersenyum, tinggalkan. Mosok guru nggak merengut gitu. Lah saya mencoba begini, ketika saya ngaji itu halus Pak Budi, itu jamaah malah ngantuk itu loh. Coba lihat sekarang kamu lihat, kalau pengajian sama Gus Miftah itu Nduk, mbok sampai jam berapa sak kesel kuwi lho. Mereka nggak mau berhenti. Karena apa? Karena merasa ada kedekatan.
Contoh begini, sampai hari ini saya mengislamkan ratusan orang lebih. Ratusan orang yang masuk Islam melalui saya. Rata-rata mereka ketika saya tanya, kamu kenal Islam enggak? Enggak. Kayak orang Perancis, orang Jerman, orang Belanda. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Jawaban mereka apa? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu asik, enjoy, relax, dan menyenangkan. Goblok niku ndadekne merusak. Goblok kuwi napa? Rusak. Goblok niku napa? Rusak. Merusak. Ning keminter niku luwih ngrusak. Keminter luwih ngrusak. Pokoke sampean titeni angger ngake ngono niku mesti overdosis. Napa? Overdosis. Terus kemiyai niku ya bahaya niku. Kengalimen malah bahaya. Nggih. Kengalimen itu berbahaya. Kengalimen berbahaya. Enggak usah jadi biasa mawon pun. Enggak usah kengal wis ngene enak wis dadi wong biasa. Lewat nang pasar ya ora usah sangu tasbih mok pamer sak bluluk-bluluk. Nang pasar sangu duit kok sangu tasbih. Piye to ya? Sangu napa? Duit. Sangu duit. Cari siapa pembuat pengedit video pertama, telusuri sampai ketemu siapa yang memesannya. Tidak ada yang salah dalam masalah ini. Situ kan minuman sudah biasa, dia juga ikut, seneng, ikut tertawa, seneng kok. Betul. Semuanya ketawa. Betul. Maka kita harus jujur sekarang. Tidak cukup Gus Miftah yang diserang habis-habisan oleh orang yang satu memang niat dari awalnya. Ya. Yang kedua orang-orang yang tidak pernah berpikir kemudian ikut-ikutan marah. Kamu kata urusannya. Cari siapa pembuat pengedit video pertama. Cari siapa pengedit dan pemberi narasinya, telusuri sampai ketemu siapa yang memesannya. Cari yang mengedit video itu pertama kali. Pak Kumis, Kiai Nusantara, ente kan punya teman dukun, murid dukun banyak sekali. Suruh tangkap aja itu sama dukun. Gus Miftah itu nggak salah, kata Pak Kumis ini. Nah, yang salah itu ya yang edit. Ini ya kalau misalnya ada orang nih di jalan raya ugal-ugalan, yang ugal-ugalan ini nggak salah. Yang salah itu yang memviralkan. Sekarang sudah ketemu. Ini orangnya. Tetap aku lagi ramai banget, Instagram semuanya segala macam. Tapi terima kasih ya, kalian tuh dukungannya banyak banget loh, support aku banget. Makasih, jazakumullah khairan. Pertanyaannya adalah, sekarang apa maksudnya Pak Raden itu? Tujuannya apa setelah orangnya ketemu? Mau dilaporkan? Mau dijeblosin ke penjara? Mau dikriminalisasi? Atau apapun namanya. Tapi yang pasti, kita bersyukur kepada Pak Raden yang meminta untuk mencari orang pertama yang menyebarkan videonya Gus Miftah. Sehingga kita tahu, orang yang paling berjasa membuat Pak penjual ST tersebut kaya raya, menjadi jutawan, yang sekarang kita lihat, berarti Mbak ini. Artinya apa? Kalau misalkan tidak diupload, tidak disebar oleh Mbak ini, Pak penjual ST hanya mendapatkan sakit hati dengan keluarganya, dengan anak-anaknya karena caciannya Gus Miftah. Yang berjasa besar adalah Mbak ini. Tuh jualannya lagi sepi ya Pak kemarin ya? Iya Bu, iya. Yang beli berapa orang Pak pada saat itu? Ya nggak ada 20 orang Bu. Nggak ada 20 orang, jadi Bapak nawarin es tehnya. Iya. Ya Allah Pak, setelah itu ada yang beli nggak? Ada yang borong nggak es tehnya? Enggak. Tetap nggak ada yang beli sampai pulang? Ya ada, tapi cuma sedikit. Nggak habis ya es tehnya ya? Nggak habis. Sedih saya dengernya, tapi Bapak denger bercandaannya seperti itu nggak sakit hati Pak? Nggak sedih gitu? Nggak sakit Bu. Apa Pak? Ya sakit lah. Halo guys, di sini mau bahas cerita yang lagi rame, yang lagi heboh viral, itu yang penjual es teh sama Gus Miftah tuh. Dan saya tahu betul awal-awal dulu Gus Miftah pingin viral. Jadi waktu itu kan saya viral duluan nih, yang masih ada yang ingat kan yang janda viral jual rumah bonus istri 1 miliar. Nah kebetulan saya kan tetanggaan ini sama Gus Miftah ya. Dan waktu itu dia sempat saya undang untuk pengajian di rumah saya. Di situ saya kenal, itu sebelum viral ya. Sebelum saya viral, kemudian minta nomor telepon. Dan waktu saya viral beneran, kemudian saya sering diundang di acara TV Jakarta, acara sama Deddy Kobuser,
sama Raffi Ahmad juga. Nah waktu itu si Gus Miftah ini pernah chat dengan saya, Jeng, gimana nih caranya supaya saya bisa masuk TV, supaya viral tuh gimana caranya, Jeng, gitu. Saya bilang, saya viral bukan saya viralkan sendiri, orang lain viralkan. Jadi saya nggak ada niat untuk viral, tapi saya niatnya jual rumah. Kemudian agen properti independen ini yang viralkan, kan gitu. Nah kebetulan setelah itu, setelah beberapa tahun atau beberapa tahun, kemudian saya dengar juga akhirnya dia viral juga. Waktu itu pertama kali viral kayaknya yang di Bali itu ya, yang dia dakwah di klub di Bali. Nah di situ dia viral. Di situ akhirnya dia kesampaian untuk diundang di acara TV Jakarta dan untuk ketemu Deddy Kobuser waktu itu. Dan waktu itu kan saya pas acara di Hitam Putih paginya itu yang dia chat, saya pengen sekali ketemu Deddy Kobuser. Pengen viral. Jadi ya tujuannya hanya itu, dia hanya untuk viral, hanya untuk cari ketenaran, untuk ya biasalah cari cuan. Dan masih saya pantau lagi, akhirnya ada viral lagi yang dulu pernah ini dengan Ustadz Khalid Basalamah itu ya, waktu itu ya, yang tokoh wayangnya dibuat untuk candaan atau hinaan. Kemudian ada lagi kemarin istrinya ditoyor-toyor itu. Saya sebagai perempuan, apalagi kalau jadi seorang istri ya, sampai ditoyor-toyor di depan umum gitu, apakah normal? Ya nggak normal lah. Siapapun ya pasti marah lah. Kita yang lihat aja marah. Apalagi yang kemarin lagi viral itu juga yang Ibu Yati Pesek. Saya juga tetanggaan sama Ibu Yati Pesek di daerah Taji itu. Kasian loh dia sampai dibilangin dibilangin secara kasar itu kayak gitu. Semua wanita pasti direndahkan begitu, sakit hati lah dengarnya. Dia itu orang tua loh, itu tidak bisa dibuat candaan loh, begitu loh. Tidak bisa menempatkan bagaimana posisi untuk bercanda, ini menyakitkan atau tidak, kan? Nah apalagi yang kemarin ini baru viral terakhir ini, yang es teh ini tuh. Ya memang itu tujuannya, dia mau viral. Dan waktu kemarin saya dengar mau diangkat sebagai Menteri Agama, waduh, saya orang yang pertama kali yang tidak terima, dan saya langsung bikin status di WA tuh. Saya bilang, mau jadi apa negaraku ini kalau dipimpin Menteri Agama Gus Miftah? Saya orang yang paling pertama kali nggak terima. Bener. Akhirnya bersyukur tidak diangkat Menteri Agama, dan saya cuma pantau aja. Ternyata diangkat sebagai menteri yang kemarin itu, dan akhirnya mengundurkan diri juga tuh. Di situ saya sudah paham, sudah feeling, sudah tahu bagaimana nanti akhirnya. Ya begitulah guys cerita dari saya soal kenapa Gus Miftah ini selalu viral. Dan saya orang yang pertama kali dicurhati pengen viral sama Gus Miftah itu. Dia pengen ketemu Deddy Kobuser, pengen ketemu artis-artis lainnya, pengen masuk di TV nasional Jakarta. Itu. Dan ini sekedar kita cerita ya guys, bukan saling merendahkan, bukan apa, cuma kita harus bisa menjaga lisan, gitu aja. Oke guys lur,